Selamat pagi dosen dan mahasiswa. Hari ini saya akan melakukan praktek praktikum IPA. Perkenalkan, nama saya Nima Deswastini, NIM 8590519. Hari ini saya akan membahas praktikum tentang materi listrik. Di mana listrik adalah sumber energi utama untuk banyak pengantar elektronik. Di mana fenomena seperti kesetrum merupakan contoh aliran listrik pada tubuh manusia. Di mana listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis itu terjadi saat muatan listrik berpindah tanpa sumber listrik, ya. Ini contohnya, contoh sisir plastik dan balon yang digosokkan dapat menarik potongan kertas, ya. Ini kalau sisirnya digosokkan ke rambut dan didekatkan ke kertas sehingga ada gaya listrik, ya. Kertas itu naik ke sisir. Gaya listrik, gaya tarik atau tolak antar dua muatan yang ditemukan oleh Charles Columbus, di mana beliau merumuskan gaya sama dengan konstanta Columbus dikali besar muatan listrik pertama dikali besar listrik kedua dibagi dengan jarak antara dua muatan listrik dalam satuan meter, ya. Di mana hukum Columbus, gaya Coulomb itu merupakan gaya interaksi berupa tolakan dan tarikan antara dua benda bermuatan listrik. Yang samping kiri itu, jika muatannya sejenis maka gaya yang timbul adalah gaya tolak-menolak. Sedangkan yang di kanan itu, jika muatannya berbeda jenis, maka gaya yang ditimbulkan adalah gaya tarik-menarik, ya, antara kedua kutub. Tolak-menolak terjadi ketika kutub negatif bertemu dengan kutub negatif, sedangkan yang tarik-menarik itu antara dua kutub yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Selanjutnya adalah medan listrik. Medan listrik adalah area di sekitar benda bermuatan yang menghasilkan gaya pada benda bermuatan lain. Yang pertama, medan listrik bermuatan keluar, artinya listriknya itu keluar, ya, keluar area. Sedangkan medan listrik bermuatan masuk itu menyerap energi listrik, ya. Sedangkan medan listrik tarik menarik itu antara dua kutub yang berbeda. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah aliran muatan listrik yang bergerak melalui penghantar seperti kabel. Bahan pengantar listrik itu contohnya adalah konduktor, bahan yang mudah mengantarkan listrik, contohnya tembaga dalam kabel. Isolator itu bahan yang sulit mengantarkan listrik seperti plastik dan karet. Sedangkan semikonduktor adalah bahan konduktor pada suhu tinggi dan isolator pada suhu rendah seperti silikon, ya. Kita lanjut tentang rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik itu ada dua. Yang pertama, rangkaian listrik seri, ya, satu jalur aliran listrik. Yang kedua, rangkaian paralel, yaitu memiliki cabang aliran. Biasanya kalau rangkaian paralel ini biasanya dipasang di rumah-rumah. Sekarang akan dibahas beberapa soal, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Yang A, aliran elektron dalam konduktor. B, energi listrik yang dihasilkan dari baterai. C, aliran arus yang terjadi dalam rangkaian tertutup.
Yang D. Perpindahan muatan listrik tanpa aliran arus. Jawabannya apa? Kita coba cek. Jawabannya adalah D. Perpindahan muatan listrik tanpa aliran arus ya. Soal selanjutnya adalah rangkaian listrik di mana arus mengalir melalui satu jalur tanpa percabangan disebut A. Rangkaian paralel, B. Rangkaian campuran, C. Rangkaian seri, D. Rangkaian terbuka. Yang benar apa ya? Rangkaian seri ya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika arus listrik dialirkan melalui kawat di dekat jarum jalur kompas? A. Jarum kompas bergerak, B. Tidak ada perubahan, C. Kawat memanas, D. Magnet kehilangan kutubnya. Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah jarum kompas bergerak. Demikianlah presentasi mengenai praktikum listrik yang saya share hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.